Again to Kitchen Paradise. Nah, aku habis goreng ayam goreng ungkep di wajan Le Creuset yang ini, dan hasilnya seperti ini ya. Emang ayamnya nggak lengket ke pan, tapi di bawah pannya tuh jadi hitam banget dan keras gitu. Itu kayaknya bumbu-bumbu ungkepnya. Dan aku mau bersihin ini. Dan ini tuh yang pertama adalah kita matiin kompor dan biarkan wajannya dingin dulu, dingin sedingin-dinginnya. Halo, balik lagi, dan ini aku udah diemin wajan Le Creuset-nya dan udah dingin, nggak panas sama sekali. Dan aku sekarang pertama yang aku lakukan adalah aku pindahin dulu ini isi minyaknya ke tempat. Minyaknya aku pindahin dulu. Ini lengket ya, ini tuh hasil lengket-lengketnya. Aku pakai sendok bukan sendok siapa, spatula kecil silikon yang ini merek Debelin. Aku coba scrap yang bisa di scrap. Pindahin ke bowl. Dah. Awalnya dulu pertama kali pakai Le Creuset, ini ada kayak gini. Aku udah bilang, oke, bye-bye my Le Creuset, but no. Aku sekarang udah ngerti caranya, karena bisa dibersihin lagi dan bisa kembali seperti semula. Yuk, kita coba. Step 1, kita mau taruh air dulu ke sini. Jadi seberapa parah apapun lengketnya yang kalian alami di Le Creuset-nya kalian, jangan pernah menyerah dan jangan pernah membuang Le Creuset kalian karena kejadian seperti ini ya. Karena ini tuh bisa hilang. Don't worry. Jadi pertama kasih air dulu, aku kasih air dulu di sini. Nah, cukup segini. Terus aku hidupin kompor. Aku panasin ini wajannya, suhu medium aja. Nah, kita mau rebus si airnya ini. Ini airnya udah mulai panas sebenarnya. Airnya udah mulai panas, udah mulai ada mendidihnya sedikit. Nah, bahkan di saat airnya udah mulai panas pun ini sebenarnya udah easy gitu untuk menghilangkan bekas lengketnya. Udah ada yang bisa lepas tuh. Udah nggak kelihatan ya. Nah, ini bisa kalian scrap kayak gini pelan-pelan. Itu kalau misalnya kelihatan, itu di bawahnya tuh udah mulai bisa keangkat yang lengket itu. Tadi kelihatan kan kalau itu lengketnya tuh lengket banget. Terus apa sih kayak emang udah hopeless sih. Kalau aku jujur waktu awal punya kejadian kayak gini tuh aku udah oh my god, wajanku harga segini udah damage gitu, baru sekali pakai, bahkan tuh emang first use aku waktu itu ya. Aku inget banget itu aku waktu itu bukan yang wajan yang ini, yang satu lagi itu buat grilling steak. Terus diaduk-aduk. Nah, ini tuh udah mendidih, ada mulai mendidih. Nah, kalau udah mendidih gini bisa dimatikan. Nah, dimatikan. Terus kalian bisa taruh cairan pencuci piring. Di sini aku pakai Sunlight, merek apa aja ya terserah. Pakai segini tuh. Terus bisa diaduk-aduk lagi. Cukup sih. Aku akan lap dikit nih. Kalau sudah, aku akan ngurangin airnya. Ini aku punya bowl yang agak besar buat taruh airnya. Akan ngurangin airnya sedikit, tapi tetap
harus ada yang kerendam ya, harus kerendam tuh. Udah berkurang kan sebenarnya tuh, udah kelihatan ada putih-putihnya. Nah yang ini berarti yang sisa ini itu yang membandel tuh. Kita harus, aku kurangin tadi airnya tujuannya biar kelihatan mana yang masih susah dibersihin, jadi bisa fokus ke area itu tuh, kayak gini ya. Nah kalau misalnya kalian udah kayak gini-gini tuh, kok kayaknya susah ya, kok nggak keangkat-angkat ini item-itemnya, don't worry, we have another way untuk menghilangkan ini. Tapi memang yang cara terakhir ini adalah yang next, yang akan aku tunjukin nanti. Oke. Ini udah kayaknya yang bawah-bawahnya udah nggak bisa pakai itu lagi. Aku akan pakai cara selanjutnya. Nah, cara selanjutnya itu adalah kalian menggunakan busa pencuci piring yang bahannya nilon. Ada yang busa kayak gini pakai yang bagian sininya, atau aku baru beli di JYSK. Ini kayak ini nilon juga, bukan ini ya, bukan yang aluminium foil itu, bukan ya. Jadi ini ada pegangannya, jadi nggak panas. Biasanya aku pakai ini, caranya kayak gini. Ini kondisinya airnya masih panas, jadi kayak high risk ya, maksudnya kayak ngerasa panas-panas dikit gitu. Jadi kalau ada ini tuh akan membantu banget, karena ini kan ada pegangannya ya. Jadi tinggal dimasukin ini, terus putar-putar deh, pelan-pelan aja ya, karena dia akan mudah sekali hilangnya. Bisa lihat kan, udah hilang semua, hampir hilang semua. Ini udah bisa aku buang dulu airnya. Tuh, hasilnya tuh kayak gini. A little bit messy here. Let's clean a little bit. Nah, ini hasilnya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, ini gampang banget. Kalian tinggal pakai serabut cuci piring biasa. Bisa tambahin sabun sedikit. Tinggal dibersihin belakangnya juga. Aku taruh di sini dulu. Dah, aku mau bilas dulu ya ininya. Oke, siap nggak lihat hasilnya? 1, 2, 3, here is it. Ini dia. Balik kayak semula kan? So, don't give up, karena if there is a will, there is a way. Remember that. Oke, aku akan bersihin ini sedikit karena it's so messy. Aku biasa nggak ngelakuin ini di countertop, biasa aku langsung di wastafel, tapi gak susah ngerekamnya di wastafel, jadi aku ngelakuinnya di countertop. Ini udah bersih ya, udah kinclong. Aku mau lap dulu wajannya biar kalian bisa lihat lebih jelas. Tuh, here is it, no scratch at all. Jadi tuh karena dia kalau Le Creuset ini kan dia bukan anti lengket ya, jadi nggak ada teflonnya, nggak ada macam-macamnya. Jadi ini hanya menggunakan enamel itu tuh seperti kaca ya, jadi dia tetap lengket of course, tapi so much better daripada nggak pakai enamel sama sekali gitu, nggak ada. Dan ini tuh enamel itu aman bagi kesehatan, jadi lengket-lengket dikit nggak apa-apa lah, karena kan taruhannya kesehatan gitu, jadi ya agak rempong dikit tapi sehat buat keluarga gitu. Oke, itu cara pertama. Next aku akan kasih tahu cara kedua yang lebih simple untuk hilangin bekas lengket-lengket di wajan Le Creuset ini. Oke, stay tune. Nah, kita masuk ke cara yang kedua. Ini aku habis goreng ayam lagi dan hasilnya sama seperti yang sebelumnya ya, lengketnya. Lengket bekas bumbu-bumbu ayam ungkepnya. Sama seperti sebelumnya juga, langkah pertama di scrap dulu, yang bisa di scrap masih pakai sendok atau spatula silikon. Next, caranya masih sama juga, masukin air di wajan Le Creuset ini.
kira-kira segini sama. Lalu ini airnya sama-sama kita mau mendidihkan di panas yang medium. Ini sudah mendidih. Next aku akan taruh setengah sendok makan baking soda di wajan Le Creuset ini. Nah, dia akan bereaksi seperti itu. Dan ini sebenarnya kompornya sudah bisa dimatikan. Lalu aku scrap pelan-pelan aja, ini udah keangkat semua. Jadi memang cara kedua ini jauh lebih simple dan lebih cepat daripada cara pertama gitu. Nih, kelihatan kan itu yang lengket-lengketnya udah ngambang semuanya. Tuh, paling aku cuman butuh scrap sedikit bagi yang bener-bener bandel banget, dan itu tinggal sedikit banget di bagian bawahnya kalau kalian bisa lihat. Nah, ini tinggal airnya aku buang ke dalam bowl tuh. Tadam! Tuh tinggal dikit banget kan. Ini tinggal wajannya aku tunggu sampai agak dingin, terus aku akan cuci. Seperti mencuci wajan pada umumnya ya. Cukup pakai, dan itu cukup pakai busa halus gitu, nggak perlu pakai nilan. Ini wajannya udah dingin, jadi aku tinggal pakai busa halus dan pakai sunlight. Tuh, langsung hilang, bahkan cuman pakai yang halus aja loh. Ini tinggal aku bilas. Ready to see the result? Here is it. Tuh, nggak ada yang sisa sama sekali kan? Benar-benar bersih juga seperti cara yang pertama, cuman ini jauh lebih simple, po. Oke, yang tadi aku udah praktekin cara bersihin bekas goreng ayam ya gitu. Kalau Le Creuset yang ada kerak bekas goreng ayam. Nah, itu termasuk yang goreng ayam kemarin itu tuh termasuk kerak yang sangat sulit untuk dihilangkan. Nah, kali ini aku mau share gimana cara hilangin kerak di wajan Le Creuset yang keraknya itu nggak begitu lengket gitu, nggak begitu parah seperti yang sebelumnya yang goreng ayam. Nah, ini aku ada griddle-nya Le Creuset. Itu aku pakai buat bikin French toast. Jadi French toast itu adalah roti tawar yang direndam dengan telur dan susu, lalu di pan fried di sini gitu menggunakan mentega. Of course dia ada sisa telur-telurnya kayak gini, telur-telurnya yang lengket. Kalau ini kan nggak lengket nih, yang ini kan benar-benar lengket. Nah, kalau ini tuh termasuk bukan udah lengket, maksudnya bekas lengket yang ringan gitu. Jadi treatmentnya beda sama bekas lengket yang seperti sebelumnya yang bekas ayam. Itu termasuk bekas lengket yang agak berat ya. Jadi yang ini tuh ringan. Nah, caranya juga berbeda. Oke, aku akan tahu. Sebenarnya kalau case-nya seperti ini itu cukup direndam sekitar 3 menit dengan air panas, itu bisa lepas sendiri sisa lengketnya. Jadi nggak perlu direbus. Cuman kebetulan dispenser aku mati, jadi aku memilih untuk merebus air langsung di sini gitu. Tuh, ini aku kasih air, terus aku rebus sebentar. Suhunya juga medium. Nah, kita tunggu sampai airnya hangat ya. Panas, bukan hangat, sorry. Nah, di video yang sebelumnya kan aku pakai spatulanya Debelin tuh. Itu sebenarnya pakai spatula apa aja tuh bisa. Nah, kali ini aku mau coba pakai spatula ini. Ini aku nggak tahu mereknya apa, tapi aku beli di Ranch Market, random gitu. Jadi pakai spatula apa aja bisa ya, nggak harus merek tertentu. Asal dia silikon ya ujungnya, dan nggak begitu letoy gitu. Kalau gini kan dia agak keras gitu kan tuh. Cuman ujungnya aja, tapi ininya tuh keras gitu. Kalau yang lembut banget itu dia kurang bertenaga. Nah, ini tuh dia udah hangat. Tuh gampang banget. Tinggal di scrap aja. Aku diamin lagi deh sebentar lagi ya. Karena sebenarnya ini kalau kita menggunakan air hangat itu didiamkan sekitar 2 menit sampai 5 menit lah gitu.
tergantung banyaknya lengket yang ada di pennya gitu. Nah kalau ini kan aku nggak begitu banyak, jadi kayaknya 2 menit aja cukup. Nah ini udah lebih dari 2 menit dan ini belum mendidih ya posisinya, memang dia nggak perlu air mendidih karena sebenarnya juga cuma direndam air hangat. Dan itu ternyata ini kayak bekas-bekas telurnya yang di sini tuh udah naik semua. Sisa yang ini tinggal aku scrap aja, nggak perlu pakai tenaga, sedikit aja tuh langsung hilang kayak gitu. Tuh gampang kan? Nah ini mostly udah bersih tuh. Setelah ini aku tinggal buang airnya, dinginkan sebentar. Jangan lupa dinginkan dulu pennya karena ini kan aku rebus ya, bukan aku siram air hangat. Jadi aku dinginkan sebentar, terus cuci seperti biasa. Oke, aku mau cuci dulu ya. Kali ini aku mau di wastafel karena aku nggak mau basah-basah kayak kemarin, kayak waktu itu di sini. Oke? Nah ini aku mau cuci dulu. Karena ini cuma dipanasin sebentar, jadi dia belum panas ya. Pegangannya belum panas. Nah ini udah aku buang ya airnya, dan belum aku cuci ya, baru aku buang aja airnya. Aku mau tunggu ini agak dingin, baru aku cuci. Seperti cuci piring seperti biasa ya. Jadi menggunakan sunlight atau cairan pencuci piring apapun, terus menggunakan busa cuci piring yang halus ya. Jangan pakai steel wool. Jadi pakai yang nilon atau yang busa sponge biasa aja, ini udah bersih kok, nggak perlu yang nilon. Ini pennya udah dingin. Tadi sorry kepotong soalnya tadi aku kira udah ngerekam, ternyata belum. Jadi ini pennya udah dingin, aku tinggal pakai yang halus aja. Pakai sunlight dan air sedikit, tinggal dibersihin aja kayak gini, kayak cuci piring biasa ya. Gitu, pakai yang halus aja. Tuh, langsung bersih semua. Terus agak dirasain pakai tangan, ada yang tersisa enggak? Kalau ada bisa agak lebih ditekan di area tersebut, dah hilang. Dah selesai, tinggal dibilas ya. Sorry. Ini tinggal aku lap aja sampai kering. Terus aku angin bentar, simpan deh. Nah, selesai. Tampaknya juga, bagian belakangnya juga. Oke, that's all tips dari aku cara mencuci wajan Le Creuset kalian. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, share, dan komen pengalaman kalian setelah cobain tips dari aku. See you next time and bye-bye.